Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya ingin sampaikan pada hari ini terkait dengan keluarga dan tata cara menggunakan gadget atau internet. Tentu pada hari-hari ini ketika pandemi corona, kita semua berada di dalam rumah. Dan tentunya aktivitas-aktivitas bermain internet, aktivitas-aktivitas menggunakan smartphone menjadi jauh lebih tinggi dan lebih sering. Bahkan bisa jadi 24 jam. Nah, kita perlu melakukan kontrol diri atau kendali diri. Mengapa demikian? Karena saking overnya kita mungkin tidak sadar akan ada hal-hal negatif yang akan mengancam. Contohnya mengupload semua aktivitas yang terkait dengan anak-anak. Maka ketika kita mengupload hal-hal yang ada kaitannya dengan anak-anak dan itu masih kecil, belum dewasa atau belum remaja, maka kita akan diintai oleh para predator atau orang-orang yang berusaha memanfaatkan aktivitas kita. Barangkali itu menarik, barangkali itu menjadi lucu, barang itu menjadi unik. Nah, keunikan-keunikan yang dampaknya ada pada kita, misalnya menjadi bahagia, followernya banyak, kemudian meningkatkan rating kita, meningkatkan jumlah sponsor, barangkali oke. Tetapi ketika yang kita upload itu adalah aktivitas anak-anak, maka bisa jadi akan menjadi incaran orang lain. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk melihat kembali apakah aktivitas bersosial media kita menjadi aktivitas yang sehat dan aman untuk anak-anak kita. Karena saya melihat di beberapa media sosial seringkali hal-hal lucu yang terkait dengan anak-anak kita yang masih kecil atau belum menganjak remaja. Bahkan ada aktivitas keluar dari kamar mandi kemudian di video, kemudian diunggah di sosial media. Ini tentu membahayakan. Meskipun asik, meskipun menambah follower, meskipun kita bahagia, tetapi perlu kita waspadai, hal itu akan mengancam kerentanan anak-anak kita dari kejahatan-kejahatan siber atau kejahatan-kejahatan di dunia media sosial. Oleh karena itu, pertama yang paling penting harus dilakukan adalah satu, jeda. Jangan terlalu banyak mengunggah konten-konten yang ada kaitannya dengan anak-anak, yang itu kemudian meningkatkan ketertarikan orang lain. Kalau daya tariknya positif, tidak masalah, tapi kalau daya tariknya negatif, itu akan berada dalam ancaman kejahatan pedofilia, kejahatan seksual, atau penculikan. Maka upayakan untuk tidak sesering mungkin mengupload aktivitas yang lucu pada anak. Hal-hal penting saja yang itu dianggap positif dan informatif. Kemudian yang kedua atau selanjutnya adalah cara. Kalau memang itu penting terkait dengan hal-hal yang istimewa yang harus disampaikan ke orang lain, caranya misalnya jangan di zoom atau diperlihatkan wajahnya terus-menerus. Misalnya bisa diambil dari samping kiri atau samping kanan atau dari belakang, yang itu seolah-olah sinematik atau dramatik. Atau menampilkan seluruh tubuh terus-menerus sehingga meningkatkan daya tarik seksual pada orang lain. Nah, kejahatan-kejahatan seperti ini mungkin kita tidak amati atau sadari, tetapi suatu waktu ketika kita memiliki sejumlah akun atau konten media sosial yang meningkatkan daya tarik kejahatan orang lain, tentu ini akan menjadi kesalahan dan kerugian fatal bagi kita. Oleh karena itu, di dalam bulan puasa ini, mari kita selalu menjaga dan introspeksi apakah
konten yang kita produksi benar-benar menjaga keamanan anak, atau bahkan itu justru mengeksploitasi demi tujuan-tujuan keuntungan ekonomi, demi tujuan iklan, demi tujuan-tujuan lain yang itu meningkatkan subscribernya, meningkatkan followernya, tetapi itu justru mengeksploitasi anak-anak kita. Oleh karenanya, marilah kita jaga agar anak-anak kita dan keluarga kita selalu sehat dalam masa-masa pandemi ini. Mungkin itu hal yang paling membahagiakan kita, tetapi waspada, barangkali itu akan menjadi hal-hal yang akan diintai oleh orang lain untuk modus-modus kejahatan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dan umat yang lain yang juga merasakan pandemi ini, oleh karenanya kita harus selalu meningkatkan permainan di dalam rumah yang itu membahagiakan, tetap menjaga anak-anak kita dari ancaman-ancaman yang lainnya. Karena apa? Di internet itu kita sangat mudah dijejaki atau dikoreksi jejak-jejak digital kita, dan itu bisa diprofil untuk menemukan mana yang meningkatkan daya tarik kita sendiri, mana yang tidak meningkatkan daya tarik sendiri. Ketika akun kita kemudian dijejak dan profil kita tahu, dan bahkan profil anak-anak kita tahu, boleh jadi dia akan menjadi peluang bagi orang lain untuk membujuk atau merayu dan kemudian memanfaatkan aneka kejahatan yang ada di dunia internet. Mari kita jaga keluarga kita, mari kita selalu sehat dengan berinternet, dengan dua cara, atur jeda dan atur cara. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.